Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Allahumma inna na'udzu bika an nusyrika bika wa nahnu na'lam wa na'udzu bika lima la na'lam. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amma ba'd. Ma'asyiral kiram yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah di beberapa menit ke depan kita akan melanjutkan pembacaan dari hadis yang terdapat di dalam kitab Ahaditsul Iman, yaitu hadis-hadis keimanan yang ditulis oleh ulama abad ini, yaitu Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah taala, seorang ulama, anak dari seorang ulama dan salah satu pemateri tetap di Masjid Nabawi hafizahullah azza wa jalla. Judul hadis kita hari ini, insyaallah kita masuk hadis ketiga. Kalau masih ingat, kemarin hadis kedua kita berbicara tentang amalan apa yang paling afdal, maka yang dijawab adalah keimanan. Yang dijawab adalah keimanan. Kemudian kita juga hadis kedua masih ingat, yaitu hadis Jibril, ketika ada Jibril datang kepada Rasulullah dalam rupa manusia bertanya tentang Islam, iman, ihsan, hari kiamat. Itu namanya hadis Jibril. Maka hari ini kita masuk hadis ketiga yang disebut oleh para ulama hadis delegasi Abdul Qais, utusan dari seorang kabilah atau dari kabilah Abdul Qais. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari pada hadis nomor 53 dan diriwayatkan oleh Imam Muslim pada hadis yang ke-17, dan lafaz hadis yang akan kita bawakan adalah lafaz dari Imam Muslim rahimahullahu azza wa jalla. InsyaAllah mulai hadis ini saya tidak akan menjelaskan panjang lebar, tapi kita akan ambil faedah demi faedah karena pertemuan kita hanya sekali dalam sebulan. Semoga dengan poin faedah yang langsung disebutkan bisa menjadi tambahan atau bekal dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis tersebut berbunyi, Ali bin Abbas radhiyallahu taala anhuma qala, dari Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridai keduanya, dia berkata, inna wafda Abdul Qais, sesungguhnya utusan Abdul Qais, lamma atawun Nabiya sallallahu alaihi wasallam, ketika mereka datang kepada Nabi, maka Nabi berkata, manil qaum, kalian orang mana? Dalam riwayat lain, au manil wafdu, utusan dari mana? Qalu Rabi'ah, mereka mengatakan kami utusan dari kaum Rabi'ah yang diutus oleh Abdul Qais. Apa kata Rasulullah? Marhaban bil qaum bil wafdi ghairu khazaya wala nadama. Selamat datang bagi kaum yang datang, bagi utusan yang datang. Mereka datang tanpa ada penyesalan, tanpa ada kerugian. Faqalu ya Rasulullah, maka utusan ini berkata, wahai Rasulullah, inna la nastati'u an na'tiyaka illa bi syahril haram. Sesungguhnya kami tidak bisa bertemu dengan engkau kecuali hanya di bulan haram. Nanti ada alasannya. Wa bainana wa bainaka hadzal hayyu min kuffarin mudar. Karena antara kampung kami dan Madinah ada sebuah kampung yang dihuni oleh orang kafir dari kabilah Mudar. Famurna bi amrin faslin nukhbiru bihi man wara'ana wa nadkhulu bihi al-jannah. Kabarkan kepada kami tentang satu urusan yang mencakup, yang dengan itu kami kasih tahu kepada kaum kami, dan dengan itu kami akan masuk ke dalam syurga. Ini pertanyaan pertama. Wasa'aluhu 'anil ashribah. Kemudian mereka
mereka bi arba'in, dengan 4 hal, wa nahahum an arba'in, dan melarang mereka dari 4 hal. Amarahum bil imani billah, Rasulullah suruh mereka untuk perintah kepada Allah semata. Kemudian Rasulullah mengatakan, atadruna mal imanu billahi wahdah, tahukah kalian apa yang dimaksud dengan iman kepada Allah saja? Maka mereka mengatakan, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Maka Rasulullah menjelaskan, dia adalah syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, menegakkan salat, menunaikan zakat, puasa Ramadan, dan kalian memberikan dari harta rampasan perang sebanyak 1/5%. Kemudian Rasulullah melarang mereka dari 4 hal, yaitu dari al-hatam. Nanti kita akan bahas ini di kemudian pertemuan kemudian insyaallah. Kemudian ad-duba, kemudian an-nakir, kemudian al-muzaffat. Kemudian kata perawi yaitu Abdullah bin Abbas, wa rubbama qal, bisa jadi Rasulullah mengatakan al-muqayyir. Kemudian Rasulullah katakan, ihfazuhunna wa akhbiru bihinna man wara'akum, jagalah nasihat ini dan kasih tahu kepada masyarakat di kampung kalian. Nah, sebelum kita masuk kepada poin-poin faedah, penjelasan sederhana dari hadis ini pertama adalah mengajarkan kepada kita bahwa iman yang benar tidak ada cara lain untuk mengetahuinya kecuali berasaskan dalil. Iman yang benar tidak ada cara lain untuk tahu tentang iman yang benar kecuali hanya melalui Alkitab, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Dan kita perhatikan di sini jemaah. Tadi Rasulullah bertanya kepada mereka, apakah kalian tahu apa arti dari iman kepada Allah semata? Maka mereka mengatakan Allah dan Rasulnya lebih tahu. Padahal mereka adalah orang Arab yang sangat paham maksud dari kalimat dalam bahasa Arab. Apalagi mereka orang kampung, orang asli yang Arab, bahasa Arabnya tidak terkontaminasi. Tapi ketika ditanya apa makna beriman kepada Allah semata, mereka katakan Allah dan Rasulnya lebih tahu. Karena sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, agama ini, yaitu agama Islam, memang dalilnya berbahasa Arab, tapi tahu bahasa Arab semata tidak bisa memahami Islam. Karena bahasa Arab itu sendiri harus ditopang oleh dalil yang kuat. Contohnya sederhana. Ketika kita sebut di sini ada kata as-salat, salat. Salat menurut bahasa Arab adalah apa? Berdoa. Arti dari salat menurut bahasa Arab berdoa. Berarti kalau dipahami syariat Islam hanya berasaskan bahasa Arab, maka orang kalau berdoa sudah dikatakan salat. Maka ini tidak cukup. Contoh yang lain, suatu hari salah satu guru kami sedang beli nasi goreng di sebuah tempat. Beliau sebelum beli nasi goreng, beliau ngomong dulu sama yang jual nasi goreng. Dan yang jual nasi goreng itu di sekitar masjid jualannya. Ditanya, dari mana bang? Dari negeri, dari kota ini. Singkat saya dari Indramayu kalau tidak salah. Saat itu sedang di kota Salatiga. Kemudian ada azan, Ustaz kami sholat. Kemudian setelah sholat dia dapatkan penjual nasi goreng tadi masih masak. Kesimpulan sederhana, dia enggak sholat atau belum sholat. Kemudian ditanya oleh guru kita, udah sholat mas? Jawabannya udah. Tapi kok nggak kelihatan dari di sholat? Saya udah sholat karena Allah kan berfirman, wa aqimus sholata li dzikri, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Saya kapan pun ingat Allah, berarti saya sudah sholat. Ini menandakan pemahaman yang salah karena jauh dari bimbingan Al-Quran dan Sunnah.
Dan guru kita saat itu beliau tahu orang seperti ini nggak bisa dijelaskan secara tafsir. Jadi guru kita saat itu masuk dengan sebuah celah yang sama, yaitu dari logika. Kata guru kita, keluarga di mana mas? Keluarga di kampung. Oh nggak di sini, enggak. Kalau ingat, kalau kangen, kalau rindu sama keluarga, ngapain? Minimal nelpon lah Pak Ustaz katanya, minimal nelpon. Nggak cukup diingat aja, nggak hilang Pak Ustaz rindunya kalau diingat aja, kan harus nelpon minimal. Kata guru kita sama, ingat Allah saja itu nggak cukup bagi iman kita. Kita harus lakukan apa yang lebih bisa mendekat kita kepada Allah. Salah satunya sholat dengan rukuknya, dengan sujudnya. Maka sekali lagi memahami semua persepsi agama Islam, termasuk poin yang paling penting iman, itu tidak bisa dipahami hanya dengan bahasa, hanya dengan logika. Dia harus dengan Al-Quran dan Sunnah. Ini muqaddimah jamaah yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian sebelum masuk kepada poin, hadis ini menunjukkan juga bahwa utusan ini menjadi sebuah keteladanan bagi kita di zaman ini. Perhatikan, tadi mereka mengatakan, wahai Rasulullah, kami tidak mampu untuk datang menemuimu kecuali di bulan haram. Bulan haram kebiasaan orang Arab, di bulan haram mereka tidak membunuh, tidak memerangi, tidak membegal, tidak ada gangguan kepada siapapun karena penghormatan mereka kepada bulan haram. Jadi kalau mereka pergi di selain bulan haram, ada kemungkinan dicegat oleh kaum Mudar. Karena tengah-tengah antara kampung mereka dan Madinah ada kaum Mudar. Sehingga mereka baru bisa ke Madinah kalau tidak ada yang mengganggu, yaitu di bulan haram. Nah, di sini kata para ulama, termasuk Syekh Abdul Razak, menjelaskan betapa semangat mereka untuk mengejar ilmu yang menjadi wasilah ke surga itu sangatlah besar, sangatlah besar. Dan berulang kali di belakang padang ini saya katakan, kita kena penyakit yang disebut oleh seorang atau oleh para pepatah, kasratul imsas tumitul misas. Sering berinteraksi jadinya mati rasa. Karena majelis ilmu dekat dengan rumah kita, majelis ilmu dekat dengan komplek kita, mudah kita dapat majelis ilmu. Akhirnya apa? Semangat juangnya sedikit. Beda dengan kalau dulu ketika cari majelis ilmu susah banget kayaknya, semangatnya apa? Besar. Tapi ketika majelis ilmu dekat, ya kan kapan-kapan mau bisa pergi. Nah ini kasratul insas tumitul bisas. Banyak berinteraksi jadinya mati rasa. Yang di sini para sahabat radhiyallahu alaihim ajmain mengajarkan kepada kita bahwa perjuangan mereka menuntut ilmu yang endingnya nanti mereka ingin masuk surga adalah sangat besar, sangat besar. Sehingga mereka ketika datang betul-betul menjadi utusan kaumnya, menanyakan poin-poin penting yang harus mereka perhatikan dari syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita masuk faedah demi faedah dari hadis ini. Faedah pertama, hadis ini memberikan faedah kepada kita disunnahkan, kalaupun tidak mau dikatakan disunnahkan, maka dianjurkan dalam syariat Islam bertanya tentang orang yang baru datang. Orang yang tidak dikenal datang, itu ada anjuran bertanya, maaf, dengan siapa? Dari mana? Nah, ini tujuannya apa? Kata para ulama, supaya memposisikan orang ini pada posisinya. Karena kita nggak tahu orang datang ini orang mulia, orang datang ini orang terpandang. Karena menurut kita orang biasa datang ke sini, untuk apa ditanya? Akhirnya apa? Kita tidak memuliakan dia, padahal orangnya pantas untuk dimuliakan. Maka tadi Rasulullah katakan apa? Manil kaum, orang mana?
Manil wafad, utusan siapa? Ditanya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini kata para ulama ada faedah anjuran disukai bagi kita untuk bertanya tentang orang yang baru datang. Dari mana, siapa dia, kalau bisa kita ketahui sebagai apa dia di kampungnya dan sebagainya. Kemudian di antara faedah hadis ini juga adalah anjuran untuk membuat nyaman orang yang datang, tamu, orang yang asing datang ke kampung kita, orang yang asing datang ke negeri kita, ada sunnahnya untuk dibuat nyaman, untuk dibuat nyaman. Karena asalnya orang kalau datang dari daerah lain ke daerah tertentu, dia punya rasa khawatir, dia punya rasa asing, keterasingan pada dirinya, dia bimbang, dia ragu dan sebagainya. Maka posisi seperti ini dianjurkan kita untuk memberikan kenyamanan kepadanya, kenyamanan. Karena hukum asalnya semua syariat Islam seperti namanya, yaitu dari kata aslama yuslimu, memberikan kenyamanan. Aslama yuslimu artinya berislam, menyerahkan diri. Orang kalau sudah serahkan dirinya seutuhnya berarti itu apa? Nyaman. Dan itu syariat dari agama kita, yaitu agama Islam. Makanya tadi Rasulullah SAW menyambut mereka dengan sambutan yang luar biasa. Rasulullah dulu yang nanya dari mana, supaya ada kedekatan. Kemudian faedah dari hadis ini adalah siapapun yang menempuh jalan kebenaran, kalau kita belum merasakan, berusahalah untuk merasakan hari ini. Siapapun yang menempuh jalan kebenaran, siapapun yang meniti jalan hidayah, dia harus yakin bahwa dia tidak akan pernah rugi, tidak akan pernah menyesal. Tidak ada orang yang pernah nyesal kalau dia dapat hidayah. Tidak pernah ada. Tidak pernah. Makanya tadi Rasulullah katakan kepada mereka, ghairu khazaya wala nadama. Selamat datang kaum yang tidak akan pernah rugi dan tidak akan pernah menyesal. Karena Rasulullah tahu mereka datang ke sini mencari kebenaran. Maka salah satu was-was dan syaitan, ini termasuk yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Jauzi, termasuk was-was yang dibisikkan oleh syaitan adalah menjadikan orang beriman tidak nyaman dengan imannya. Contoh, nanti kalau belajar agama semakin dalam, makin tahu banyak yang tidak boleh. Nanti kalau belajar makin dalam, orang akan menganggap kita alim, sehingga kalau bersalah kita makin dituntut. Masa orang alim salah? Masa orang alim berbuat dosa terus? Dibisikin was-was oleh syaitan, sehingga akhirnya sebagian orang nyesal belajar agama. Akhirnya tahu ini nggak boleh, akhirnya tahu ini haram, akhirnya ketika salah orang memvonis berat dan seterusnya. Maka ingat Rasulullah tadi mengatakan ghairu khazaya wala nadama. Orang yang cari kebenaran harusnya dia tidak pernah menyesal. Orang yang menempuh jalan ilmu, jalan menuju ridho dan surga Allah Subhanahu wa taala, seharusnya mereka tidak pernah merasa menyesal. Gak bakalan jemaah. Makanya kita lihat Salman Al-Farisi, beliau adalah anak dari seorang petugas kerajaan Persia. Kerajaan Persia tentunya agamanya penyembah api, Majusi, yang mereka sebutkan ada api abadi, karena sebelum api ini padam harus dibesarkan lagi apinya, dijaga supaya tidak padam. Nah, Salman anak penjaga api ini, tapi beliau bertemu dengan apa? Dengan pendeta. Pada saat itu belum diutus Nabi Muhammad, bertemu dengan pendeta yang mewarisi ajaran Nabi Isa. Maka dia tertarik dengan ajaran ini. Dia tinggalkan ajaran ayahnya. Singkat cerita, dia berpindah dari pendeta demi pendeta, dan pendeta terakhir mengatakan bahwa nanti akan ada seorang nabi akhir zaman, seorang rasul penutup yang diutus di negeri yang tumbuh di situ pohon kurma. Maka terpikirlah oleh Salman untuk mencari siapa nabi ini. Singkat cerita, dia anak orang kaya. Dia pergi ke
kemudian dia lihat ada kabilah dagang mau pergi ke Madinah, saat itu namanya Yathrib. Karena bayangan dari Salman, Nabi ini akan diutus di Madinah. Karena bayangan dari Salman, Mekah nggak ada kurma, karena tandus. Singkat cerita, dia bayar berapapun demi untuk ikut kafilah dagang ini ke Madinah, yang saat itu namanya Yathrib. Sampai dia ditipu dan diperdagangkan. Akhirnya orang merdeka, anak orang kaya justru jadi hamba sahaya. Dia dengar kabar diutusnya Nabi di Mekah, tapi dia masih belum yakin, karena dia masih bayangin di Mekah itu bukan negeri yang banyak pohon kurma. Akhirnya setelah Nabi hijrah, dia ingat dengan petunjuk dari seorang pendeta. Dia mengatakan ciri-cirinya adalah dia tidak menerima sedekah, tapi dia makan hadiah dan di punggungnya ada stempel kenabian, bekas kenabian. Maka hari pertama Salman memberikan sedekah, maka Rasulullah ambil sedekah, Rasulullah kasihkan kepada para sahabat. Para sahabat makan, Salman pun melihat Rasulullah tidak makan. Ini satu tanda sudah terjawab. Besoknya lagi dikasih lagi, wahai Rasulullah, dia belum muslim, wahai Rasulullah, ini hadiah. Rasulullah panggil para sahabat makan, Rasulullah makan. Berbeda dengan sebelumnya, karena Nabi nggak makan sedekah. Dia tahu ini tanda yang kedua. Tanda yang ketiga, setiap Rasulullah mengarah ke sebuah tempat, Salman pasti ke arah belakang. Rasulullah mengarah ke arah yang lain, Salman ikut ke arah belakang. Sampai akhirnya Rasulullah tahu bahwa Salman ini mencari sesuatu. Dilepaskan oleh Rasulullah penutup punggung beliau. Dilihatlah bahwa di situ ada stempel kenabian. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terkait poin ini, Salman dia tidak pernah menyesal status dia orang kaya, status dia orang punya harta, kemudian menjadi hamba sahaya demi apa? Demi hidayah. Demi hidayah. Maka siapapun, kalaupun hari ini dia belum mendapatkan hasil buruk, tapi dia harus waspada. Siapapun yang dalam pendalamannya terhadap agama, pencariannya terhadap kebenaran, separuh hati, akan ada kemungkinan dia berbalik. Akan ada kemungkinan dia berbalik, bahkan berbaliknya lebih buruk. Jadi begini jemaah, kalau dulu kita belum kenal dengan hidayah, belum kenal dengan petunjuk, mungkin awal-awal dengar sebuah ayat kita sedih, kita terharu, bahkan menangis. Dengar kajian tertentu kita tersentuh, akhirnya kita belajar agama. Dari tidak tahu menjadi belajar. Tapi kalau kita udah belajar, kemudian kita buat maksiat lagi, yakinlah ayat yang dulu membuat kita tersentuh nggak bakalan buat tersentuh kita lagi, karena statusnya udah berubah. Paham di sini? Contoh, sebelumnya kita orangnya maksiat, kemudian mungkin dengar khutbah atau kita dengar cuplikan di YouTube dan sebagainya, akhirnya kita tersentuh, kita tinggalkan maksiat, kita lebih dekat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala karena tersentuh dengan potongan ceramah tadi. Akhirnya kita belajar, tapi kita larut lagi dalam maksiat. Kita ingin balik lagi dengan cara apa? Dengar ceramah yang sama seperti dulu, tersentuh lagi, gak bakalan. Karena kita tanda kutip sudah mengkhianati iman hidayah yang sebelumnya sudah diberikan. Maka sekali lagi, siapa yang kalau sampai saat ini masih ada rasa penyesalan dalam perubahan, kok semakin dekat sama Allah semakin begini ya, atau semakin merasa susah hidupnya, atau semakin merasa dibenci dan sebagainya, berarti dia menyesal dengan hidayah yang sudah dapat. Dikhawatirkan dia berbalik lagi. Kenapa? Karena masih ada konsep duniawi yang dia inginkan dari perubahannya. Maka ini poin penting untuk kita perhatikan. Kemudian di antara faedah dari hadis ini adalah boleh memuji orang di depannya selama aman dari fitnah.
menyanjung orang, memuji orang di depannya orangnya langsung. Contohnya tadi Rasulullah mengatakan, selamat datang suatu kaum utusan yang tidak rugi dan tidak menyesal. Rasulullah puji langsung di depan mereka. Tapi catatannya apa? Orang yang dipuji ini tidak terkena fitnah, tidak terkena waswas syaitan, tidak terpedaya. Karena asalnya Rasulullah pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kata Rasulullah, al-madhu zabhun, pujian itu ibarat sembelihan. Saya pernah cerita kepada salah satu atau sebagian teman-teman, di abad ini ada seorang bernama Abdullah Al-Qasimi. Seingat saya beliau asalnya Mesir, tapi dia diakui oleh ulama Timur Tengah. Abdullah Al-Qasimi orangnya cerdas, orangnya luar biasa, dan beliau punya buku karangan bagus-bagus semua. Dan buku beliau yang paling mentereng diakui oleh para ulama adalah, judulnya adalah Sira'un Bainal Islam wal Wazaniyah, pergulatan antara Islam dan agama penyembah berhala. Bukunya sangat mempojokkan agama selain Islam. Artinya udah semuanya tidak bisa dibantahkan bahwa Islam yang benar. Sampai-sampai saking bagusnya buku ini, biasanya kan buku itu ada kata pengantar ya di awalnya. Orang yang nulis kata pengantar sampai-sampai buat tulisan, dengan buku ini dia sudah membeli tiket ke surga. Saking bagusnya bukunya. Tapi lambat laun orang itu berubah. Dia tahu orang sudah mulai memujinya, dan mungkin juga dalam hatinya memang ada kesombongan. Akhirnya bara kesombongan disiram oleh bensin pujian, maka apa yang terjadi? Terbakar. Dia mulai semakin sombong, ini karena saya, ini karena saya, ini karena saya. Sampai akhirnya di akhir-akhir dari kisahnya dia pergi ke Gua Hira. Kemudian dia tulis di dalam sebuah tulisannya, aku pernah pergi berulang kali di Gua Hira, tapi aku tidak pernah melihat ada bekas turun di Jibril. Maksudnya apa? Wahyu itu tidak pernah turun. Artinya apa? Enggak ada Tuhan. Sehingga dia wafat dalam kondisi ateis, tidak percaya Tuhan. Subhanallah, pujian itu bahaya. Makanya Rasulullah katakan, kalau ada orang puji, lempar dengan pasir. Karena orang yang memuji asalnya membinasakan. Hukum asalnya tidak memuji, dan kalau memuji sebaiknya di belakang. Tetapi kalau dilihat memang sosok seperti ini, dipuji di depannya aman dan ada maslahat juga bagi orang lain, maka tidak masalah. Tapi memuji hukum asalnya tidak dianjurkan. Ini jamaah. Tapi faedah dari hadis ini adalah tidak masalah memuji selama orang yang dipuji selamat dari keburukan. Kemudian faedah selanjutnya adalah, di antara faedah hadis ini bahwasanya hidayah itu hak mutlak Allah Subhanahu wa taala. Hidayah hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya hidayah merubah orang itu mutlak haknya Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan, hadis tadi berbunyi apa? Mereka mengatakan, wahai Rasulullah, kami, anggap ini Madinah ya, anggap ini Madinah. Wahai Rasulullah, kami tidak bisa datang kepadamu kecuali di bulan haram, di bulan orang Arab enggak membegal, enggak memerangi, enggak membunuh dan sebagainya. Kami tidak datang kepadamu, tidak bisa datang kepadamu kecuali di bulan haram. Alasannya apa? Karena antara kami dan engkau ada perkampungan orang kafir dari suku Mudhar. Berarti di sini mereka, ini kaum kafir Mudhar, ini apa? Madinah. Siapa yang lebih dekat dengan Rasulullah? Orang Mudhar ini, paham jemaah? Kan yang lebih dekat mereka daripada utusan yang datang tadi. Makanya kalau mereka harus datang ketika ini enggak musim perang, baru mereka bisa datang. Tapi apa kata mereka?
Mudhar, orang-orang kafir Mudhar. Perhatikan, orang Mudhar ini lebih dekat dengan Rasulullah, tapi apa? Kafir. Mereka utusan ini, utusan Abu Qais, lebih jauh perkampungannya daripada orang Mudhar, tapi mereka beriman. Ini menandakan bahwa hidayah adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau kita sudah tahu bahwa hidayah itu milik Allah Tabaraka wa ta'ala, berarti tidak ada yang pantas untuk dikuatkan melainkan adalah ketawakalan kepada Allah. Karena iman dengan tawakal dan iman dengan keyakinan itu tidak bisa dipisahkan. Orang kalau dia tidak yakin sama Allah, berarti imannya adalah iman yang rawan. Di sini mereka ketika datang kepada Rasulullah menyatakan iman dari kampung yang sedikit lebih jauh daripada kampung orang Mudhar tadi. Mereka penuh keyakinan beriman kepada Rasul dan membawa keinginan kaumnya untuk belajar agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian poin selanjutnya dari hadis ini adalah bahwa dalam bertanya, khususnya poin agama, dalam bertanya dalam semua hal, tapi kalau lebih dipentingkan adalah perkara agama, itu ketika kita ingin bertanya kepada seseorang dengan sebuah pertanyaan terlebih masalah agama, harus perhatikan baiknya niat, harus perhatikan baiknya niat. Jadi begini coba, utusan ini mereka bertanya kepada Rasulullah SAW. Tujuan mereka bertanya tadi apa? Wahai Rasulullah, kabarkan kepada kami tentang hal penting. Satu, mereka bertanya tentang apa? Hal penting. Untuk apa? Supaya kami kasih tahu ke masyarakat kami. Berarti jadi jalan hidayah, dan supaya kami bisa masuk surga. Ini luar biasa pertanyaan mereka. Sehingga para ulama menyebutkan niat yang baik sangat penting dalam bertanya. Karena sebagian bahkan penuntut ilmu yang sudah lama belajar, mereka salah dalam interaksi mereka ketika belajar. Imam Ahmad ketika mengucapkan al-ilmu la ya'dilu syai'un liman sahhat niyatuh. Ilmu agama itu enggak ada tandingannya bagi orang yang kalau belajar ilmu agama benar niatnya. Maka ditanyakan, wa masihhatun niyyat ya imam, gimana kita mengukur niat belajar kita itu benar? Kata beliau, yanwi raf'al jahli an nafsihi wa an ghairihi. Dia dikatakan benar niatnya kalau belajar. Ini salah satu dari niat yang benar ya. Tentunya banyak niat yang benar. Kata beliau, niat yang benar dalam belajar adalah dia berniat mengangkat kejahilan dari dirinya dan mengangkat kejahilan dari orang lain. Sama seperti kisah ini. Ajarkan kami urusan yang penting, kami kasih tahu masyarakat. Nah, orang yang sering gagal dalam belajar adalah orang yang belajar supaya dia bisa apa? Bisa mengajar. Ini kurang tepat. Yang tepat adalah orang belajar tapi niatnya adalah untuk menjadi sarana orang belajar. Ini tipis sekali. Guru kami pernah jelaskan, contohnya begini kata beliau. Syekh Sulaiman pernah jelaskan begini. Ada orang belajar tapi niatnya ingin ngajar. Ini enggak benar. Maksudnya apa? Dia ingin dapat posisi dia sebagai guru. Dia, anak udah ustaz loh, saya udah ustaz loh, saya udah guru loh, saya udah alim. Paham di sini? Bukan itu niat yang benar. Tapi niatnya adalah agar orang ambil faedah dari ilmu kita. Ini tipis tadi kan ya. Jadi niat belajar supaya kita bisa mengajar alias jadi guru, jadi ustaz, itu salah. Tapi niat kita belajar adalah agar bisa memberikan pengajaran kepada orang, bukan supaya kita jadi guru. Saya sampaikan hadis Rasulullah. Rasulullah mengatakan, man ta'allama al-ilma, siapa yang belajar ilmu, liyujalisu bihil ulama,
agar selevel dengan ulama. Dia ustaz, saya ustaz. Dia alim, saya alim. Dia paham, saya juga paham. Dia belajar untuk itu. Au yumari bihi sufaha, atau dia belajar supaya bisa mengalahkan orang bodoh. Saya pernah katakan, bukanlah kebijaksanaan membodohi orang bodoh. Au liyasrifa bihi wujuhan nas, atau supaya pandangan orang terarah kepada dia. Oh, bagus hafalannya, oh bagus bacaannya, oh bagus ceramahnya, oh banyak hafalan hadisnya. Apa balasan mereka? Kata Rasulullah, la yajid urfal jannah, dia tidak akan mencium bau surga. Jadi kalau kita mau belajar yang benar, belajar untuk angkat dulu kejahilan dari diri kita. Bukan supaya kita bisa menjadi guru. Sekali lagi, ini bukan berarti jadi guru salah. Tapi orang kalau dia belajar niatnya supaya bisa jadi guru, bisa maksudnya menduduki level guru, ini tidak benar. Karena ada title tidak tertulis yang dia inginkan. Paham di sini? Tetapi belajarlah untuk berikan manfaat pada orang. Orang panggil saya guru atau bukan guru, orang panggil saya ustaz atau bukan ustaz, yang penting khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Kemudian di antara faidah dari hadis ini adalah sebisa mungkin sampaikan uzur syar'i. Kalau kita, gimana bahasanya, sebaiknya sampaikan uzur syar'i ketika kita jauh dari kebenaran. Misalnya kita kok orang udah paham masalah ini, kita belum paham-paham, padahal kita udah lama jadi muslim. Maka kata para ulama, sampaikan uzurnya. Contohnya di sini, insyaallah dengan ini akan semakin paham. Putusan ini mengatakan, wahai Rasulullah, kami gak bisa datang tiap saat kepada Anda. Karena apa tadi? Karena antara kampung kami dan Madinah ada orang kafir mudhar. Itu alasan kenapa mereka jauh dari ilmu. Mereka kasih uzur syar'i. Karena asalnya seorang tidak berilmu, ketika tidak ada uzur syar'i, dia tidak dimaafkan oleh Allah. Ketika tidak ada uzur syar'i, dia tidak berilmu, dia tidak dimaafkan oleh Allah. Maka mereka berusaha menyampaikan uzur. Sebelum nanti mereka sampaikan uzur ini kepada Allah, mereka sampaikan uzur ini kepada Rasulullah. Kami tidak bisa belajar, wahai Rasul, karena kami kalau pergi tiap hari, tiap bulan ke tempat Anda akan dihadap oleh orang kafir mudhar. Nah ini jemaah yang dirahmati Allah tabaraka wa taala. Kemudian faedah yang terakhir atau sebelum terakhir, mungkin kita jadikan ini yang terakhir, yaitu adalah dalam bertanya, mulailah dengan perkara yang paling penting di antara yang penting. Mulailah yang paling penting di antara yang penting. Putusan ini bertanya kepada Rasulullah tentang hal yang mencakup. Tadi saya sebutkan dalam terjemahannya. Kemudian mereka bertanya kepada Rasulullah tentang minuman, kan begitu? Mana yang didahulukan? Hal yang mencakup, hal yang penting, atau minuman dulu? Hal yang penting dulu yang mereka tanyakan. Maka di sini kata para ulama, disyariatkan dalam bertanya itu tanya yang paling penting. Salah satu ulama kita pernah ditanya, wahai Syekh, apakah iblis punya istri? Apakah iblis punya istri? Apa kata Syekh? Demi Allah saya tidak tahu karena saya tidak diundang. Ini kan jawab pertanyaan memang nggak penting. Kata, apakah iblis punya istri? Kata beliau, saya tidak tahu karena saya tidak diundang. Ini jawaban yang paling pas untuk menjawab pertanyaan seperti ini. Ya. Jadi kalau bertanya, usahakan yang paling penting yang kita butuhkan itu yang tanya dulu. Itu yang ditanya dulu. Karena mereka mengatakan tadi, famurna bi amrin faslin, perintahkanlah kami dengan urusan yang penting, nukhbiru bihi man wara'ana,
yang kemudian kami kasih tahu kepada masyarakat di kampung kami. Wa nadkhulu bihil jannah, yang dengan jawabanmu ini kami bisa masuk ke dalam surga. Berarti kan baru kemudian mereka bertanya tentang minuman dan bejana-bejana yang diletakkan padanya minuman. Dan ini insyaallah nanti di sesi kedua, semoga Allah berikan taufik. Kesimpulannya, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah bahwa para sahabat Nabi itu adalah hujjah atas kita. Maksudnya hujjah atas kita bagaimana? Apapun alasan yang kita keluhkan saat ini, yang kita gunakan untuk malas ibadah, yang kita gunakan untuk malas taat, yang kita gunakan malas belajar, alasan-alasan kita tidak lebih berat daripada alasan para sahabat. Abu Hurairah penghafal hadis terbanyak, tapi beliau seringkali jarang makan. Kita tiap hari pasti makan, tapi menuntut ilmu setahun sekali belum tentu. Jadi para sahabat, mereka adalah hujjah bagi kita, hujjah bagi kita. Jadi apapun kita katakan, kami sakit, para sahabat sakit tetap belajar. Kami orang tua, keluarga wafat, mereka orang tua dan keluarga wafat tidak putus semangat. Semua kesulitan yang pernah kita lakukan, yang pernah kita alami, juga pernah dirasakan oleh para sahabat, bahkan mereka lebih sulit. Maka tanyakan lagi keseriusan kita untuk mendapatkan surga Allah dengan banyaknya alasan yang dibuat-buat. Semoga Allah membimbing kita untuk semakin baik di sisa usia, dan semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita hamba yang mampu menapaki kaki